semua untuk sama-sama menjaga, karena kita ini kan keluarga besar, tidak ada crossline. Satu tujuannya omset nasional. Jadi saya hadir ke sini sebenarnya bukan untuk masalah ini. Saya hadir ke sini ini dalam rangka untuk pembentukan tim, dalam rangka percepatan Bima Center. Terlepas posisi saya hadir ke sini, kita beda jalur, kita beda jaringan. Tetapi di Bima Center ini kita harus bersatu. Karena Bima Center ini kan tujuannya omset nasional yang berdampak kepada kenaikan LB dan berdampak juga dalam pemerataan akun dan warung. Jadi nggak ada persaingan di Bima itu. Betul. Kalau di MLM ya beda jalur, beda tujuan ya. Tapi kalau di Bima siapapun timnya, nggak hanya tim saya, semua saya support. Saya tim Pak Samsul, tim Mas Holik, tim Pak Sukap, siapapun, saya tidak membeda-bedakan. Ayo kita bersatu, ayo kita besarkan Bima bersama-sama dengan cara, dengan aturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kita tinggal jalan aja. Nah, dengan aturan-aturan yang sudah ada itu, ya jangan bikin aturan sendiri. Karena kalau bikin aturan sendiri, ya akan terjadi perselisihan pasti di jalan. Jadi sudah saya mendengar penyampaian dari Mas Eko dan tim Mas Dedi, ya semuanya sifatnya saya tampung. Saya juga tadi mendengar dari Mas Edi juga saya tampung, dan saya belum bisa memberikan kesimpulan atas apa yang sampai kepada saya. Dan perusahaan menunjuk saya karena posisi sekarang di pusat itu sedang sibuk, nggak bisa turun ke bawah karena persiapan untuk Bima Center dan aplikasi Bima Center yang segera rilis supaya tren belanja bisa segera dimulai. Jadi kita bagi tugas. Oleh sebab itu ketidakharmonisan ini harus segera diluruskan, harus segera diperjelas sebenarnya apa yang menjadi titik permasalahan dan apa yang harus diselesaikan. Nah, ini harus ditemukan titik temunya supaya kita kembali semula Pak ya, harmonis. Yang awalnya baik ya tetap berjalan baik. Kalau ada yang salah, nah, ya dicari solusinya, dicari pertanggungjawabannya, karena setiap apapun, hal kecil ataupun hal yang besar, semua ada tanggung jawab. Nah, oleh sebab itu saya juga akan memberikan kesempatan kepada masing-masing kedua belah pihak nanti untuk menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhannya, apa-apa yang menjadi dasar dalam permasalahan ini, dan kemudian apa nanti dari pihak yang disalahkan atau yang dituntut ini juga untuk memberikan respon, sehingga nanti kita bisa menganalisa bersama dan bisa kita sepakati bersama kira-kira apa jalan keluarnya. Nah, itu gambaran dari saya. Selebihnya apakah cukup diwakili dari kedua belah pihak untuk timnya Mas Eko, atau semua boleh mengutarakan pendapatnya? Boleh, biar tidak ada simpang siur atau tuduh menuduh, atau jangan-jangan Mas Eko ini merasa benar ternyata salah, atau jangan-jangan Mas Eko hanya salah paham, atau jangan-jangan Mas Eko tidak seperti yang dituduhkan Mas Edi-nya. Ini kan juga perlu diklarifikasi. Karena jangan sampai jadi fitnah, akhirnya ada yang dirugikan. Jadi kedua belah pihak ini jangan ada yang dirugikan. Nah, oleh sebab itu titik permasalahan di mana kita ungkapkan dan kita cari solusinya. Saya berikan kesempatan satu persatu dari kedua belah pihak untuk menyampaikan undang-undangnya. Jangan lama-lama, jangan banyak-banyak, langsung poin intinya aja, biar nggak terlalu panjang, karena jadwalnya juga saya sudah ditunggu ya, untuk presentasi di wilayah lain. Saya berikan kesempatan, monggo dari Pak Saring ya. Terima kasih. Ada bukunya BNK itu Pak. Coba kalau di notulen ada dicatat. Coba dicatat masing-masing penyampaian ini ada notulen dicatat. Ada di nanti ada kesimpulan itu. Ini nih. Karena saya juga harus ada laporan ke pusat. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf kepada Mas Edi dan kepada sekalian yang mewakili perusahaan. Kalau saya secara materi tidak begitu banyak dirugikan, cuman karena waktu itu saya join kan masih awal ya Pak ya, masih baru, jadi nggak ngerti sistem itu kayak mana, terserah gitu loh. Jadi saya join, ada informasi ini lebih baik harus pasang sekian titik gitu. Saya transfer 1,5 juta. Jadi nama saya Saring Pak. Jadi di akun itu Saring KTP 01. Seharusnya kan dari 01 dari Saring KTP ini sampai dengan Saring 17. Karena yang pertama bikin 2 akun, yang itu 1,5 juta, 1,5 juta harusnya 15 akun kan. Itu saya cek cuman 10, jadi tertunda 5 akun. 5 akun ini entah berapa minggu saya nggak perhatiin karena memang masih baru. Ya sudahlah. Cuma kalau dari informasi dari teman-teman ini ya cukup berat menurut saya. Kalau saya sih cuma 500.000 ya, tapi kan dia tertunda berapa hari. Seharusnya sudah dapat bayaran kan belum. Ini tanda-tanda dan karakter yang tidak baik. Rupanya memang berkelanjutan Pak, bukan saya aja, teman-teman yang lain. Kalau saya itu tadi Pak cuma sedikit saja, sekitar tertunda posting itu juga, kalau nggak dikerja nggak diposting mungkin. Tapi sudah diposting. Sudah diposting, atau tertunda berapa minggu gitu lah ya. Tapi ini kan sudah karakter yang tidak baik. Nah, ternyata berkelanjutan dengan teman-teman yang lain. Ya, masing-masing ada Pak masalah. Iya, ya sudah, saya sudah tanya di sini sudah ada. Udah tertulis ya Pak ya? Sudah. Atas nama Bapak. Nama saya, akun saya Saring. Tapi sudah selesai masalah Bapak? Sudah. Sudah selesai. Nah, karena Oke. cuma tertunda saja. Tertunda. Ya. Tapi sudah selesai. Silakan Oke, yang lain. Siapa lagi? Monggo dari. Saya izin sebentar Bang. Sebenarnya saya cuma mau unek-unek aja nih. Iya, iya. Kebetulan saya juga termasuk di mitra sini. Mitra Bima. Nah ini yang saya dengar informasi udah 2 kali ini yang saya dengar informasi tentang Mas Edi agak ada permasalahan sedikit. Pertama waktu itu pernah kayaknya kisah juga ya. Nah, dan ini lagi saya pernah dengar juga, saya kata agak gimana gitu. Nah, dan yang kedua masalah bonus yang istilah kata di akun saya pribadi itu selalu hilang nggak ada. Tapi saya tanya sama Eko, kebetulan diambil Eko tapi tanpa izin saya. Nah, tiba-tiba hilang itu. Maksud saya kalau emang mau ngambil monggo silakan, tapi konfirmasi. Nah, itu aja unek-unek dari saya. Oh, bonusnya tiba-tiba nggak ada. Berapa? Ya, emang sih nggak banyak, cuman lebih sekitar 100 lah kurang lebih. Ada yang memindahkan. Ya, tapi Eko udah ngomong emang dia jujur. Udah ngomong sama aku. Maksud aku kan sebelum ngambil itu, maksud aku tuh kasih info lah gitu. Kasih info. Kebetulan Ini infonya juga terakhir. Ya. Infonya terakhir. Ya, udah diambil dulu baru ngasih info. Kebetulan juga emang aku masuk di Bimat ini emang ngutang awal. Ngutang. Emang belum sempat bayar ke Eko. Tapi selalu ditanya, ya diambil lah bonus aku. Ya, karena punya bon. Iya, maksud aku kan tadi kan konfirmasi gitu Mas, biar nggak bertanya-tanya akunya. Iya. Karena dibonin sama Mas Eko daftarnya. Cuman unek-unek itu aja yang aku sampaikan. Oke. Tidak ada kaitan sama Mas Edi berarti ya? Ya, yang dengar informasi kan seperti ini kan agak sudah 2 kali Mas Edi ini kan. Yang pertama aku tuh kalau nggak salah sudah selesai. Nah ini kedua ini yang aku dengar informasi, ya entah benar entah enggak juga, aku cuma dengar informasi seperti itu juga. Maksud aku kalau bisa jangan sampai kisruh ke depannya gitu. Ya. Makanya secara pribadi kan tidak dirugikan ya sampean sama ya untuk yang kita bahas yang tidak ada ya. Ya, nah, depannya ya harapan aku satu, udah 2 kali aku dengar informasi seperti ini, kalau bisa ke depannya jangan sampai 3 kali. Ya makanya dikumpulkan. Betul, ini kan dalam rangka untuk itu. Sekalian mumpung Kak Andi ngomong awalnya langsung dimulai ya komisi ya. Nah, ini nanti aja gantian satu persatu dulu. Karena gini kan ada kaitannya ke ketertundaan akunnya Pak Saring waktu itu dipakai daftar Mas Andi.
yang posting ya Eko begitu. Jadi 200 tambah warung ya ke Andi ya. Ya kalau untuk undian makanya aku ini Mas buka dikit. Karena Sebelum awal nih Mas ya, maaf, mereka dua datang ke rumah. Nah aku kan cuma minta satu akun. Yang aku nggak tahu kalau mau dibuatin istilah kata warung. Nah, ternyata dibuatin mereka akun pribadi sama warung. Nah, makanya di Pedang Eko itu akunnya ada warung, ada dua akun gitu, Andi Raja Medan sama Andi aja kalau saya. Nah, dua akun. Nah, itu aja sih Ya. gitu. Oke, saya tampung ya. Siap. Ada di sini nggak ada? Nggak ada tulis. Ada. Siapa Tulis. Pak Supri, Pak Syahri, maaf. ditulis ya tadi Pak. Ampun, pun ditulis. Tolong ditulis Pak. Cuman Nanti tidak saya ada kelar. laporan ke pusat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syahri, Agung Syahri. Jadi saya ikutin aja Pak ya. Jadi biar nggak semangat. Iya. Dengan kerugian sudah ada 5 akun besar, ya Pak. Ketika akan menambah akun besar lagi, titik lagi, tiba-tiba di crossland. Nah, jadi putuslah generasi. Kerugian di akun Syahri 000 yang di crossland berjalan sudah sekitar 3 bulan. Merugikan generasi juga Pak. Dah itu aja. Jadi intinya merugikan generasi. Tapi Ya. secara PIN atau uang pendaftaran nggak ada yang dirugikan. Alhamdulillah nggak ada. Hanya putus generasi. Misalnya karena di crossland tadi. Karena crossland itu Ya. 5 akun. Ya. Ya. Dari 5 akun masuk besar. Nah, Ya. begitu saya menambah lagi akun besar lagi, Ternyata nggak satu jalur. enggak satu jalur. Nah, di sini ada Pak ya. Ya, siap. Jadi supaya itu singkat aja. Oke, Makasih. saya tampung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang lagi nyampaikan? Pak. Jadi kalau problem saya Pak, waktu itu Mas Edi ini nemui saya berbicara tentang orang-orang saya ini Pak mau diajak dia mengerjakan jalur lain. Nah, waktu itu saya tanya, coba dibuka jaringannya kan dari kamu ke bawah, saya mau tahu. Ya sudah dibuka lah Pak. Boleh kamu ngambil orang-orang saya, orang rekrutan saya minta penempatnya jangan di crossland. Ya udah Pak, aman. Nah, ketika saya posting Pak, ya udah saya posting, si Dedi posting, semuanya posting. Cuman bahasa saya ke dia itu saya minta jangan di crossland. Nggak tahu ya Pak, setelah sekian minggu berjalan, tiba-tiba di crossland. Artinya ya tadinya saya sama si Dedi sejalur di akun yang lama, tiba-tiba di crossland semua. Termasuk Pak Sari crossland semua. Padahal mereka ini ya orang-orang saya Pak. Artinya di crossland itu saat ini sudah mencapai 1.700 akun. Itu. Kenapa tidak dipasang di satu jalur? Ya. Kenapa dibuka jalur baru? Akhirnya crossland semua, termasuk Pak Edi Wirawan, crossland. Jadi soal penempatan. Ada saya sudah ngomong Nah, dengan ini crossland. anu tim sampean. Kaki kedua, punya kaki satu juga saya Pak. Ini kaki satu ada, kaki kedua pun ada. Pak Edi yang ngajak jenengan. Pak Edi yang ngajak Pak Dedi. Pak Dedi. Hmm. Tapi nggak satu jalur. Akhirnya Itu dua susunannya jalur. Iya. Crossland. Di crossland Pak. sama Pak Dedi crossland. Di crossland sekarang. Sama sampean crossland. Crossland. Di jalur yang lama Pak. Oh. Kan mereka semua ini termasuk Dedi, Ya. Pak Sahri. Yang Pak mengenalkan Sahri, Bimat Pak Dedi. si Pedi. Pak Dedi. Pak Dedi Siapa yang yang sponsori di sistem? yang Saya itu nggak ngerti yang namanya sponsor segala macam, saya itu nggak ngerti. Buta Q. enggak Siapa ceritanya- jalurnya? Sponsornya siapa? Dedi kan, Pak Edi Wirawan. Berarti yang sponsori Pak Dedi. Karena yang posting Pak Edi Pak saya nggak tahu sih Pak. Hanya penempatannya crossland. Crossland nama saya. Yang siapa yang mesti siapa? Edi Wirawan. Iya saya Pak Edi posting kan? di bawah Dedi. Kan Atas perintah Dedi adminnya. iya betul. Betul. Jadi, Oh, berarti nggak crossland, di bawahnya nggak crossland dong. Jadi begini Pak Dedi, maaf ya. Kalau saya gambarin ini gini. Sebenarnya ini sudah dirundingkan kemarin itu di tanda tangan. Jadi dasarnya begini Pak. Saya juga nggak tahu karena dulu hanya fokus ngejar silver Pak, yang 500 juta, 300 juta plus reward mobil 200 juta.
karena saya rasa saya maksimal dampingi Dedi, dampingi Eko, dampingi Mas Budi, dampingi Kang Paiso satu di tengah, itu tidak dapat tembus, saya tawarkan ke mereka terkait itu, dan itu sudah dimateri sama Ustadz Helik. Di sini yang masalah ini kok jadi masalah kedua gitu loh. Nah ini cuma yang sekarang dibawa lah downline-nya Kang Saring sama Kang Sahri. Ya maaf ya, terkait Kang Saring ya Kang, terkait sampean yang nelpon siapa yang nawarin itu, sampean pindah jari apa untuk nambah lagi akun itu, Kang Sahri siapa? Maaf ya, saya wallahi tidak nawarkan untuk nambah lagi akun di luar jaringan. Yang ada terus terang Mas Eko yang nawarkan, saya pribadi. Sejak saya jalan sama Mas Eko saya ajarin posting, Mas Eko lah yang posting. Boleh tanya Dedi di sini saya tidur di sini, makan minum di sini, nggak punya beras kita cari bareng, begitu Pak. Jadi terkait penundaan itu operasional kami hancur Pak. Saya bonus cuma 150.000 per minggu untuk manting Pak. Bicara ini sampai ikut ubet-ubet ke Kak Andi, macet, janji sehari, sampai sekarang pun belum selesai. Boleh tanya orang. Jangan nangis. Jadi kita tegas. terkait ini, ya, Ini harus tegas. terkait ini terus terang. Jadi tertundanya akunnya Pak Saring itu nyangkut di pin Kak Andi. Mas Eko yang postingkan, dan terus terang Kak Andi waktu itu kita dealnya kan 2 akun, karena waktu itu kan harus sponsori 1 ya, awal-awal ya. Mas Lutfi paham. Harus sponsori 1 dulu, baru bisa dapat bonus pasif itu. Kalau sekarang nggak ada gitu. Nah terus kemarin itu kami udah deal terkait itu semua, udah beres. Jadi akun silver punya istri saya yang tinggal separuh ngerjain, nggak sampai separuh, bahkan itu saya hibahkan. Bahkan kemarin saya bilangin di sini, kalau mau kalau mau sampai kron dikerja, asal kerja bareng, monggo dibagi. Istri saya cuma kebagi aja, kalau misalnya kemarin sempat kami hitung tuh 545 juta. 45 juta kalau misalnya saya kasihkan istri saya untuk obat dia akun. Karena akun saya ini cuma silver 2 Pak, yang Mr. Edi sama dia. Dan dia sudah saya pasrahkan kepada Edi, Eko, Mas Budi, Paiso. Dan itu bukan saya serahkan tok loh Pak, saya montang-manting turun ngerjakan. Siapa yang presentasi kalau nggak saya? Dan semua operasional di saya Pak. Sampai bisa bayangkan dengan 150 duit laundry itu Pak, yang saya korbankan mati-matian. Terus terang itu sebenarnya nggak pantas dibuka, tapi kepiye saya harus cerita apa adanya. Kemarin saya ke kantor hari Minggu, nggak ketemu Pak Adi, saya cerita sama manajemen, sama Mas Rahmat. Ya seperti itu kondisinya. Ya kemarin udah deal, pikir saya udah selesai, ternyata ini dibuka lagi. Gitu. Jadi gini Pak Edi, bukan saya ketika pada saat itu permasalahan CDRS, sampai kan melontarkan tidak akan menggunakan lagi, tidak akan menyebut orang lagi. Ternyata itu kan dari pasang saya sama teman-teman ini. Saksinya banyak. Ini maaf ya. Ketika pada saat saya ini ada closingan punya Pak Tri, bukan saya ungkap lagi, harus diungkap sebenarnya. Bukan diungkap tapi harus diungkap. Ya kan, saya penekanan sama dia. Ya, yang 50 juta itu. Ya kan? Ternyata di balik itu semua hilang 33 P. Berarti kan terulang kembali. Jadi sifat karakternya bukan masalah ini Pak Edi, udah ini dulu ya. Sampai kan bilang saya ini foundernya Kota Bumi, dia ngebimbing anak buah di Kota Bumi, ya kan? Ya. Kalau seumpamanya gurunya kencingnya sambil berdiri, anaknya kucing berlari. Nih, betul, jelas. Jadi maksud saya itu begini kayak dia. Apa yang diungkapkan kita laki-laki, apabila saya mengulangkan lagi, saya siap diajukan ke kantor.
Yang pertama memang deal, oke lah kita bicarakan Selesai selesai. masalahnya itu. Tetapi ini diulangkan kembali untuk Pak Batri yang 33 pin ini, ya kan? Kayak yang itu Pak. Jadi kan diulangkan kembali nih. Nah, yang kedua kali ini kan banyak ini, ya kan? Yang pertemuan Pak Eko ini kita buka aja gitu loh, Pak. Maksud gue itu, biar jelas kantor itu. Maksud saya, kita mengadu itu kan untuk hak untuk kota bumi loh. Iya. Ya kan, yang biar lebih jelas. Ternyata kan diulangi lagi sama Pak Edi, gitu loh. Tapi sudah diselesaikan. Masalah itu sekarang berarti kan enak dong. Ketika pernah saya pakai punya orang nih, saya bayar, pertanggungjawaban perusahaan ini kita punya payung. Ya kan, udah gampang lah. Saya bayar aja, beres. Tapi di balik itu kan kita ngulang lagi. Nah, satu yang itu. Ya. Jadi gini dulu Pak Edi ya. Nah, yang kedua Pak ya, job desk perusahaan ini seperti apa sih Pak? Job desk-nya, SOP. nah SOP-nya ya kan, SOP-nya perusahaan. Contoh Pak Edi Laundry ini ditunjuk dari perusahaan bahwa untuk mengembangkan BIMAT di Kota Bima Utara. Caranya seperti apa dan bagaimana? Contoh, sebelumnya ada LBH, pre-LBH saya itu nggak nyambung Pak. Saya nyambung, gabung di BIMAT itu saya kasih duit pergi. Apa tata caranya seperti apa dan bagaimana saya nggak ngerti. Ya kan, ketika pada saat ini madu sudah naik, madu ini sudah naik nih Pak, yang dipegang ini, itu manis. Saya perhatiin kan ini untuk pre-LBH. Kalau pre-LBH itu Pak untuk pengembang itu gimana Pak? Pre-LBH itu Pak Nuki. Contoh nih ya Pak ya. Saya posting punya bagian itu tidak bermasalah. Seketika pada saat Mbak Tri diposting 2 hari 2 malam bermasalah 33 pin. Ini yang posting orang senior, ya kan, kepercayaan dari perusahaan Pak Edi Laundry sama Pak Satlo Khalid. Nah, dia bilang saya nggak mengerjakan, nggak dapat pre-LBH. Dia kan nggak kenal sama ini kan kita. Asal mulanya proses berarti kan kami. Itu loh masalahnya. Kok saya nggak dapat apa-apa? Nasi goreng juga nggak ada. Pre-LBH. Itu job desk seperti apa? Ya. Nah itu. Saya tanggapi satu persatu juga. Nanti semua boleh saling menanggapi. Ya. Kita nanti bisa menganalisa poin permasalahannya. Karena semua ada sisi benarnya, juga masih ada sisi salahnya juga. Jadi saya di sini tidak ada yang saya bela, saya netral, tapi saya akan berusaha sebijak mungkin dalam menganalisa masalah ini. Tadi yang ditanya sama Pak Dedi terkait pre-LBH. Pre-LBH itu adalah kebijakan leader. Jadi memang di tangan leader. Leader lah yang menentukan saya kasih ke siapa. Siapa leader di sini sebagai komando, memang itulah yang ditunjuk untuk membagi LBH. Betul. Berarti kewenangan LBH ada di tangan Pak Edi. Betul. Karena beliau leader di Kota Bumi. Betul. Saya ketika saya sebagai leader, nggak semua orang yang saya closing itu saya kasih LBH. Kenapa? Yang dapat fasilitas LBH free itu adalah orang-orang aktif. Yang menurut saya aktif. Ya. Betul. Kalau aktif itu pasti diciprati. Betul. Betul. Tapi kalau tidak aktif, hanya kadang-kadang aja closingnya itu nggak dapat. Karena Iya. kebetulan kan. Iya. Tapi kalau beliau memang penggerak, beliau aktif, beliau memang rajin menggunakan BIMAT, ya itu harus dikasih apresiasi, harus dimotivasi. Dengan apa? Dengan LBH. Itu di aturan saya. Yang kedua, terkait penginputan, ini bukan soal orang kepercayaan perusahaan, bukan. Semua orang yang berdaftar di BIMAT itu memang suruh input sendiri-sendiri, bukan soal dipercaya atau nggak dipercaya. Kalau kemudian diinput oleh leadernya, diinput oleh upline atau diinput oleh jasa input, yaitu karena kitanya belum bisa nginput. Nah, aturan main perusahaan yang input siapapun yang bisa nginput. Tapi yang diinput adalah sesuai jalur sponsor dan jalur generasi. Betul. Kalau kemudian itu dipasang-pasangkan sesuai dengan kepentingan, tidak sesuai dengan aturan perusahaan, ya akan terjadi perselisihan di kemudian hari. Maka kayak tadi contoh punya Pak Supri, beda jalur. Nah ini bagaimana klarifikasinya dan bagaimana solusinya. Karena kalau sudah dipasang di beda jalur, maka secara otomatis generasi tidak tersambung. Dan ini tidak ada solusi nih. Iya. Nah, ini tidak ada solusi. Apa solusinya? Solusinya masangin akun sejumlah itu di jalur
Itu nanti bisa tukeran, paling itu solusinya. Kalau solusi dipindah nggak bisa secara IT, secara sistem nggak bisa dipindah. Nah, jadi saya hadir ke sini bukan untuk apa tadi Mas Edi sempat menyampaikan ke saya tadi di sana, saya ini mengacak-acak jaringannya Mas Edi. Nah, beliau menyampaikan itu tadi ke saya. Saya ke sini tidak sedikit pun ngajak sampean-sampean semua untuk bergabung dengan tim saya. Saya sebagai leader, kalau ada tim saya kok nyebrang ke jalur lain atau ke leader lain, saya persilahkan. Berarti dia nggak nyaman sama saya. Berarti saya evaluasi diri. Berarti kepemimpinan saya belum mampu membuat tim saya nyaman dan kompak dengan saya. Jadi kalau ada, ini kan bisnis manusia Pak ya, harus memanusiakan manusia. Sampai saat ini tim saya ada ribuan, tidak ada satupun tim saya nyebrang ke tim lain. Tidak ada satupun. Kalau ada tim-tim yang menyeberang, ada loh, bukan hanya tim ini yang menyeberang. Tim-tim di luar sana itu saya dengar ada seberang sana seberang sini. Ya itu harusnya kita sebagai leader, sebagai upline, kita bertanya pada diri kita sendiri. Kenapa tim kita nyebrang? Tapi kalau jenengan-jenengan bisa mempengaruhi tim saya untuk jenengan ambil, saya persilahkan kalau bisa. Kenapa? Karena saya sebagai leader, saya bertanggung jawab mendampingi, memberikan kenyamanan, memberikan support, memberikan pelayanan sesuai dengan aturan perusahaan. Tapi kalau kemudian terjadi seperti ini, terjadi ketidaknyamanan, kalau ada tim-tim yang menyeberang ke jalur lain, itu bukan orang yang dihinggapi yang salah. Kan ini bisnis cari kenyamanan. Nah, makanya kesalahpahaman ini apakah ada unsur kesengajaan ataukah ada unsur ketidaksengajaan, atau karena mungkin kekurangpahaman atau kurangnya komunikasi, coba diluruskan. Apa ada titik temu atau tidak, ada kepercayaan atau tidak. Kalau seandainya tim-tim ini tidak ada lagi kepercayaan dengan Mas Edi, percuma juga bergabung dengan tim. Kenapa? Kalau tidak ada kepercayaan, nggak akan bisa berkolaborasi. Hidup segan mati tak mau. Arane mitra bimat, gabung hanya tergabung doang. Gerak salah enggak salah. Lebih baik diselamatkan di kota bumi, kita besarkan bareng-bareng. Masalah crossland nggak crossland, tujuannya satu, omset nasional, nggak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena boleh saja, sah-sah saja. Tim saya Probolinggo kalau mau direbut, monggo silakan kalau bisa. Artinya ini fair-fairan ya, ini bisnis manusia. Jadi kalau ada tim-tim yang kemudian menyeberang, kita harus mengevaluasi diri kita, bukan kita menyalahkan orang lain. Ini tanya Pak, saya mau menerangkan tentang kejadian penempatan kenapa dibagi jadi dua. Orangnya satu Pak. Ini kan akunnya si Edi Pak. Ini Pak. Posisi saya kan ada di A-nya ini. A-nya si dia ini Pak. Nah, ketika dia ngomong sama saya, mau membawa orang-orang saya Pak, saya minta di bawahnya ini si dia 01 Pak. Karena dia nggak crossland Pak. Satu jaringan, satu jalur. Saya sudah ngomong seperti itu. Terus sekarang ada dua jalur. Dibikin, ada lagi sampean di situ. Dipasang di sebelah sini Pak. Ya. Ya. Dari saya ke bawah semuanya crossland Pak. Ya, sampean berarti punya banyak akun, malah bagus. Ya, tapi kan merugikan monetasi saya Pak. Nah, nggak fokus saya Pak. Nggak fokus. Berarti yang dapat atas semua nih Pak. Ya. Hanya keuntungan pribadi loh Pak. Kita jadi bantal semua, jadi atas semua. Ya. Yang kaya atas semua kayak gini. Jadi ini semua saya tampung. Gini Pak Rudi, sekali lagi ya, saya ngasih memberikan akun dia itu juga, itu berdasarkan rembukan kami berlima, Mas Budi, Ekor, Mas Dedi, ada Mas Faisal dan saya, dan semua itu keputusan bareng, begitu. Jadi dasarnya akun dia ini kan konsorsium. Betul. Cuma kan kenapa diseberangin? Ini ada sejalur. Mereka punya titik semua di situ. Iya, kan waktu itu sudah jelas sampai dibedah jaringan di rumah Mas Budi, ondol-ondolnya dijebrol ini di sini. Kurangnya di separoh. Nah, dikerjain bareng itu loh Mas Yudhile gitu. Iya, cuma kan di dia 01 kan satu jalur.
cuma sebelah juga. Kenapa? Enggak, Di intinya crossland. sebenarnya masalah ini kan udah diselesaikan. Udah selesai. Sudah ditandatangani. Sudah tanda tangan, sudah Kenapa siap masalah bagi. ini terangkat? Karena menurut Mas Edi ada kesalahan terulang setelah penyelesaian itu, Nah. yang kemudian menimbulkan kurangnya kepercayaan untuk kembali melanjutkan tim ini. Karena si Edi nggak cerita Pak. Kalau saya di crossland nggak cerita dia. Pokoknya dibiah kosong, dibiah aja. Tapi saya sudah minta bahan, Ya. kan, meminta apa diagram jaringannya, tolong dibuka, saya mau lihat. Nah, kalau dia cerita crossland, ya kan mereka semua ini punya Ya. titik Pak. Enggak, Yang waktu punya itu nama. kita buka bareng-bareng Ya, sampai kamu nggak cerita diodol-odol. crossland. Kalau cerita crossland, Ya, kira-kira nah mana gini deh? aja, kita bukan untuk Saya saling sih nggak tahu bahasa cross. jangan saling menyudutkan, jangan saling menyalahkan. Saya sudah bisa menganalisa keduanya. Betul. Nanti dari permasalahan ini, intinya ini kan satu tim. Kalau tim ini mau besar, mau berjalan kembali tanpa adanya kepercayaan sudah tidak akan mungkin. Kenapa? Karena tidak harmonis. Tidak akan ada lagi komunikasi yang kemudian bisa mengikat. Tidak ada lagi kepercayaan. Nah, kalau tidak ada lagi kepercayaan, terjadi perpecahan tim atau terjadi persatuan tim, tentu ada komitmen dan kesepakatan. Nah, jadi untuk permasalahan ini saya menilai, saya menganalisa, saya menganggap bahwa hal-hal yang terjadi ini tadi nggak mungkin bisa diperbaiki dalam masalah penyusunan ini, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa. Kalau mindah lembar bisa, kalau mindah lembar bisa, kalau mindah akun nggak bisa. Bisanya adalah mengganti akun untuk kemudian dipasangkan atau dipindahkan. Nah, sedangkan bisnis ini kan masih mau panjang sampai tergabung menjadi satu kesatuan. Mau posisi kran tetap harus bekerja sama dengan upline. Nah, pertanyaan saya, semua yang hadir ada di sini, tim-tim yang bermasalah atau yang ada perbedaan pendapat atau kesalahpahaman ataupun kesengajaan ataupun tidak sengaja, tim ini mau dilanjutkan atau tidak? Biar jelas.